Bab 3557. Undangan penguasa Istana Bayangan. Tidak, tapi ayahku yang ingin bertemu dengan kalian teman seiman. Dia barusan memberiku transmisi suara, kata Clarence serius. Kali ini, suasana di kereta tiba-tiba menjadi sunyi. Sierra Kin dan Reddy Long memandang Eric Kin dan Tracer Taois dengan ekspresi aneh. Sierra Kin tidak perlu datang ke sini, Reddy Long telah bertahun-tahun di panggung berdarah, jangankan bertemu dengan penguasa Istana Bayangan, bahkan jika melihatnya dari kejauhan, dia tidak dapat melihat sekalipun. Sebagai panglima tertinggi yang bertanggung jawab atas kota Bayangan, penguasa Istana Bayangan selalu menjadi naga misterius. Lagi pula, kota Bayangan mengembara di wilayah abu-abu daratan Jiushu, terlepas dari Kyushu dan klan iblis. Meskipun tidak sekuat Tuan Istana Daratan Jiushu, mempertahankan kota seperti itu membutuhkan taktik yang lebih berdarah dan kejam. Ayah Clarence, yang bisa membentuk dan menjadi penguasa tempat seperti itu, pasti master tertinggi di daratan. Tuan Istana Bayangan ingin berjumpa kami. Eric Kin juga sedikit terkejut. Semuanya berubah terlalu cepat. Awalnya dirinya hanya berencana untuk datang ke kota Bayangan untuk mendapatkan beberapa batu roh dan kemudian menyelinap pergi, namun malah terus bertemu dengan Master Candi selangkah demi selangkah. Namun, apa yang dibutuhkan penguasa Istana Bayangan? Tracer Taois mengerutkan kening. Adapun urusan tentang ayahku, dua teman seiman tidak perlu khawatir tentang apapun. Ayahku memiliki karakter yang sangat murah hati dan tidak akan mempermalukan kalian. Menurutku dia mungkin menyukai bakat kalian, kata Clarence dengan sebuah senyuman. Dan teman seiman Cheng terluka parah sekarang. Ayahku tidak akan terlalu banyak bicara. Ini akan menunda waktu penyembuhanmu. Aku akan mengatur agar teman seiman Cheng bisa pergi ke kolam spiritual untuk pemulihan. Berbicara tentang ayahnya, mata Clarence memancarkan aura hormat, bisa dilihat bahwa dia sangat mengagumi ayahnya. Saat semua orang sedang berbicara, kereta pun dengan cepat tiba di kuil yang besar dan megah. Eric Kin melihat beberapa pandangan di luar. Menara ini menjulang tinggi, menempati posisi paling menonjol di kota Bayangan, seperti raksasa zaman kuno, tergeletak di tanah. Di luar kota Bayangan, tembok kota yang tinggi menutupi hampir semuanya, dan satu-satunya yang dapat dilihat adalah istana bawah tanah tertinggi di kota. Dirinya tidak menyangka bahwa tidak lama setelah datang ke kota Bayangan, dia akan masuk ke sini sebagai tamu. Lusinan penjaga tinggi dan perkasa dengan baju besi berdiri di kedua sisi, mengenali pemilik kereta, dan mereka segera membungkuk dan memberi hormat. Kereta tidak berhenti, tetapi melaju langsung ke istana setelah gerbang istana perlahan terbuka. Kak Senia dan teman seiman lainnya akan istirahat di sini sebentar. Rekan teman seiman, silakan ikut denganku. Beberapa orang berjalan ke aula samping. Clarence tersenyum dan mengatur seorang pelayan untuk memberikan teh spiritual, dan kemudian memimpin Eric Kin dan Tracer Taois untuk masuk ke dalam. Mata Tracer Taois bergoyang, dan hatinya sedikit curiga. Eric Kin, aku bisa mengerti bahwa Tuan Istana Bayangan mengundangmu. Tetapi mengapa dia juga mencariku? Apakah untuk membeli pupet? Kamu terlalu banyak berpikir, itu berarti pihak lain sudah tahu identitas temanmu. Pupet satu penurunan kita, menggertak tidak apa-apa, bahkan untuk master yang kuat seperti itu. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Jangankan diri sendiri, bahkan dengan kekuatan Sepo, mudah untuk menghancurkan puluhan pupet, dan penguasa Istana Bayangan seharusnya tidak akan melirik benda itu. Apakah ini untuk menarik kita masuk? Tidak perlu menebak-nebak, kamu akan tahu sebentar lagi.
Keduanya berbicara melalui transmisi suara dan berjalan melalui koridor. Ketika Clarence membuka pintu, dia langsung mendengar tawa hangat di dalam. Apakah itu Dewa Pedang dan teman-temannya di sini? Silakan masuk. Seorang lelaki tua seperti kepala pelayan berjalan ke pintu kuil dan menyapa Eric Kin dan Tracer Taois dengan senyuman. Clarence tidak masuk, tapi mundur. Kuil ini tidak besar ukurannya, tetapi dekorasinya sangat indah dan megah. Begitu memasuki pintu, Anda dapat merasakan aura penuh penindasan. Di tungku tembaga di kedua sisi, dupa spiritual yang menyala dipenuhi dengan asap ringan. Aromanya segar dan elegan, dapat menenangkan pikiran, dan mengandung reiki murni. Tanah di bawah kaki juga diaspal dengan batu mutiara, dan kubah di aula berkilau dengan berbagai lampu glowing dark pearl. Mereka sudah terbiasa melihat dunia besar, sehingga Eric Kin dan Tracer Taois tidak terlalu takut dengan situasi tersebut. Mereka berjalan melewati layar dan akhirnya bertemu dengan pemilik tawa sebelumnya. Di atas tahta, seorang pria perlahan bangkit. Ini adalah pria paruh baya dengan punggung yang kuat dan penampilan yang kokoh. Dia mengenakan gaun mewah, penampilannya cukup baik, alis dan matanya besar, memberi kesan baik kepada orang-orang yang dapat dengan mudah dipercaya dan didekati orang. Sedangkan untuk basis kultivasi, Eric Kin tidak terlalu nyata, tapi seharusnya dua kegagalan dalam ranah fase penilaian, mendekati level 3 penurunan. Teman seiman Cheng, teman seiman Hu, akhirnya aku bisa bertemu dengan dua orang jenius muda, aku sangat senang. Perkenalkan diriku, Dewa Chen Su. Pria paruh baya itu tersenyum sangat ramah dan mengulurkan tangan untuk mengundang Eric Kin dan Tracer Taois untuk duduk di seberangnya. Pembantu itu menyajikan teh yang kaya akan reiki dan harum, rupanya teh spiritual. Si tua dan pembantunya dibubarkan dengan melambaikan tangan, hanya tersisa 3 orang di aula, Eric Kin. Teman seiman Cheng baru saja bertempur. Aku menyaksikan formasi spiritual, kekuatanmu benar-benar luar biasa, tapi sayangnya aku memiliki terlalu banyak hal duniawi untuk diurus. Aku mendengarkan transmisi suara gadis kecil itu, aku baru tahu tentang urusanmu, dan aku hampir membuatmu menjadi korban penjahat, aku benar-benar minta maaf. Penguasa istana bayangan berkata sambil tersenyum kecil. Ini hanya trik kecil, tapi teman seiman Clarence banyak membantu, terima kasih banyak, kata Eric Kin sambil tersenyum. Penguasa istana bayangan melambaikan tangannya sesuka hati, dan mengobrol beberapa kali dengan Eric Kin. Dua teman seiman, aku, Chen Su selalu berbicara langsung, jadi aku akan mengatakannya langsung, apakah kalian kultivator daratan Jiushu? Penguasa istana bayangan tersenyum. Jangan terburu-buru menyangkalnya. Di daratan Jiushu, tidak ada jenius seperti teman seiman, juga tidak ada puppet yang dibuat oleh 2 orang. Menurut penglihatanku, keduanya adalah kultivator wilayah asing, benar kan? Tuan Besar memiliki pengetahuan dan kekaguman yang luas. Telah ketahuan oleh pihak lain, Tracer Taois menyerah dan tidak menyangkalnya. Eric Kin tidak heran, ternyata identitas mereka sebagai kultivator wilayah asing tidak cukup untuk menyembunyikan diri dari Master Kultivator Daratan Jiushu, hampir semua orang pernah mendengarnya. Itu hanya desas-desus, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Melihat bahwa Eric Kin tidak menyangkalnya, penguasa istana bayangan semakin tersenyum. Namun, aku tidak menyangka dapat bertemu dengan 2 pejuang kebanggaan dunia dewa dengan mudah, tetapi aku hampir menyebabkan kalian mati di tangan para bajingan di pertarungan panggung berdarah. Aku merasa sangat bersalah. Dia melihat ke samping. Paman Li, ambil sebotol pil dewaku yang berharga dan berikan pada Tuan Cheng.
Si tua yang bertugas memimpin sebelumnya muncul dan menyerahkan vas porselen kepada Erik Kin dengan hormat. "Tuan istana, ini terlalu berlebihan." Erik Kin mengerutkan kening, melirik botol pil antik yang tidak disegel ini, dan tahu bahwa ada pil dewa di dalamnya yang diperkirakan bernilai banyak uang. Begitu dia muncul, penguasa istana bayangan memberikan hadiah yang begitu besar, dan itu pasti tidak sesederhana hanya ingin berteman. Mata Tracer Taois bersinar sedikit saat berputar-putar di sekitar botol pil dengan iri. Bersambung.